Halo, kali ini aku mau membagi cara menghitung iuran BPJS Ketenagakerjaan karyawan. Sebelum kita masuk ke cara perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan itu merupakan program jaminan tenaga kerja dan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia. Sebagai bagian dari program wajib dari pemerintah, setiap perusahaan itu wajib mendaftarkan semua karyawannya ke dalam program ini, agar setiap pekerja bisa mendapatkan berbagai manfaat jaminan sosial dan dapat melindungi pekerja. Saat ini ada 5 program BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama ada program Jaminan Kecelakaan Kerja, atau kita singkat jadi JKK. Yang kedua ada program Jaminan Hari Tua, atau kita singkat jadi JHT. Yang ketiga ada program Jaminan Pensiun, atau disingkat JP. Yang keempat, program Jaminan Kematian, disingkat JKM. Yang kelima, program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, atau disingkat JKP. Pertama kita akan membahas besaran iuran dari program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK. Nah, program JKK ini untuk melindungi pekerja dari berbagai resiko kecelakaan kerja. JKK ini akan mengcover kecelakaan kerja, di mana mulai dari karyawan itu berangkat kerja, saat bekerja, hingga saat karyawan pulang kerja. Pulang kerja di sini selama perjalanan pulang kerja dari tempat kerja sampai pulang ke rumah. Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja karyawan dilihat dari seberapa besar resiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang perubahan ke-9 atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja, besarnya iuran itu ada beberapa kelompok. Yang kelompok yang pertama, yaitu sebesar 0,24% dari upah sebulan. Ini termasuk resiko sangat rendah. Kelompok kedua, sebesar 0,54% dari upah 1 bulan. Ini termasuk resiko rendah. Kelompok ketiga, sebesar 0,89% dari upah 1 bulan. Ini termasuk resiko sedang. Selanjutnya kelompok keempat, sebesar 1,27% dari upah dalam 1 bulan, termasuk resiko tinggi. Kelompok yang kelima, sebesar 1,74% dari upah 1 bulan, ini termasuk resiko sangat tinggi. Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja ini sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. 100% ditanggung perusahaan.
Misalnya nih, Susan berpenghasilan 7 juta dalam 1 bulan. 7 juta dalam 1 bulan. Perusahaan tempat Susan bekerja itu termasuk resiko rendah, yaitu resiko di kelompok kedua. Nah, sehingga tanggungan pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja yang harus ditanggung perusahaan Susan adalah sebesar 0,54% dikalikan gaji 1 bulan 7 juta akan sama dengan Rp39.000. Besaran iuran jaminan kecelakaan kerja ini untuk 1 bulan. Selanjutnya kita masuk ke program yang kedua, yaitu program jaminan hari tua atau JHT. Nah, program jaminan hari tua ini adalah pemberian manfaat dalam bentuk uang tunai kepada karyawan. Tetapi manfaat ini baru bisa didapatkan ketika peserta JHT berusia 56 tahun. Sesuai dengan Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT. Besarnya iuran JHT adalah sebesar 5,7% dari upah selama 1 bulan. Berbeda dengan jaminan kecelakaan kerja yang sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan, untuk jaminan hari tua ini ditanggung oleh perusahaan dan karyawan, di mana iuran sebesar 5,7% ini dibagi 2 untuk perusahaan sebesar 3,7% dan karyawan sebesar 2%. Sebagai contoh, Susan berpenghasilan 7 juta dalam 1 bulan. Jadi setiap bulan Susan harus membayar iuran di JHT itu sebesar 2% kali 7 juta atau sebesar Rp140.000. Dan perusahaan harus membayar 3,7% kali 7 juta atau sebesar Rp259.000. Sekarang kita masuk ke program jaminan yang ketiga, yaitu program jaminan pensiun atau kita singkat JP. Program JP ini memiliki tujuan untuk mempertahankan taraf kehidupan yang layak bagi para penerima maupun ahli waris. Besaran iuran yang harus dibayar peserta program JP adalah 3% dari gaji per bulan. Iuran pembayaran JP ini dibagi antara perusahaan dan karyawan. Untuk perusahaan, membayar sebesar 2% dari gaji per bulan. Kemudian untuk karyawan, membayar 1% dari gaji dalam 1 bulan. Khusus untuk program JP, perhitungan iuran dibebankan dengan maksimal gaji 7 juta. Jadi, apabila karyawan memiliki gaji lebih dari 7 juta, maka gaji tetap dihitung di angka 7 juta. Contoh, Susan itu memiliki gaji 15 juta per bulan. Berapa besaran iuran JP yang harus dibayar? Perusahaan tadi harus menanggung sebesar 2%. Jadi besarnya iuran adalah 2% dikali 7 juta. Atau sebesar Rp140.000. Dan karyawan atau Susan harus membayar sebesar 1%. Atau 1% dikali 7 juta, yaitu sebesar Rp70.000. Yang keempat, kita masuk ke program jaminan kematian atau JKM. Program jaminan kematian atau JKM ini merupakan manfaat yang didapatkan ahli waris dari peserta program berupa uang tunai. Uang ini akan diberikan ketika peserta meninggal dunia, bukan karena kecelakaan kerja, dan ketika kepesertaan masih aktif. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayar oleh perusahaan. Dibayar 100% oleh perusahaan. Tanggungan iuran yang harus dibayarkan oleh perusahaan ini sebesar 0,30
atau 0,3% dari upah sebulan. Dari upah 1 bulan. Contohnya, Susan memiliki gaji sebesar 7 juta dalam 1 bulan. Sehingga setiap bulan perusahaan itu harus membayarkan iuran JKM sebesar 0,3% dikalikan 7 juta atau sebesar Rp21.000. Selanjutnya kita masuk ke program kelima, yaitu program jaminan kehilangan pekerjaan atau disingkat JKP. Program JKP ini berlaku untuk peserta ketenagakerjaan dan karyawan yang belum berusia 54 tahun. Besarnya iuran JKP itu sebesar 0,46% dengan ketentuan pembayaran dibagi menjadi 3. Yang pertama sebesar 0,22% ditanggung oleh pemerintah pusat. Yang kedua sebesar 0,14 atau 0,14%. Ini sumber dari rekomposisi iuran program JKK. Dari rekomposisi iuran JKK. Yang ketiga, sebesar 0,10%. Ini dari rekomposisi iuran program JKM. Jadi, total iuran yang harus ditanggung oleh karyawan sebagai kepesertaan peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif yang mencakup 5 program itu hanya sebesar 2%. Ini berdasarkan iuran program JHT, dan 1% ini merupakan iuran program JP atau jaminan pensiun. Sehingga total karyawan harus menanggung 3% dari upah per bulan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. 3% per bulan dari gaji dalam 1 bulan. Oke, segitu aja cara perhitungan besarnya iuran BPJS Ketenagakerjaan karyawan. Selanjutnya aku akan bahas untuk materi yang lain. Terima kasih.